semua. Yang terhormat PLT Gubernur Bengkulu atau yang mewakili, yang terhormat Ketua beserta anggota KPU Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Kapolda Bengkulu, yang kami hormati DPRD Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Danrem 041 Gamas Bengkulu, yang kami hormati Kajati Bengkulu, yang kami hormati Danlana Bengkulu, yang kami hormati Kabinda Bengkulu, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu dalam pemilihan serentak tahun 2020, yang kami hormati partai politik, parlemen, dan tim LO pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yang kami hormati media cetak dan elektronik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Rapat pleno terbuka, penetapan nomor urut dan penandatanganan fakta integritas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020, Selasa 20 Oktober 2020 dimulai. Marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibantu oleh Ustaz Abdul Latif. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan majelis, juga para tamu undangan yang sama-sama dirahmati Allah. Sejenak kita
mengawali acara ini, mereka telah menjadikan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh rangkaian acara ini dari awal sampai akhir kita mendapatkan ridho, berkah dan selamat. Kita awali bersama dengan memuji Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah wa alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika kama nawwara Allah samsika wa qamaika wa badan abad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara intikan modal dan dosa, kami bersimpuh berdoa seraya mengadapkan tangan berharap Engkau mengabulkan doa kami. Ya Allah, dengan segala rahmat dan keagungan-Mu, berkahilah majelis ini, jadikanlah saat ini Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau lapangkan dada yang sempit, Engkau bukakan hati yang tertutup, Engkau teguhkan hati yang ragu, penuhilah hati kami dengan iman dan ilmu. Bimbinglah tutur kata lisan kami, sikap dan tingkah laku kami dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keindahan pada setiap perbedaan pandangan di antara kami dengan balutan cinta dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hadirkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, agar bisa membawa kami menjadi masyarakat yang bermartabat dan menjadikan negeri ini negeri yang aman, tentram dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan amanah yang ditugaskan kepada kami. Jadikanlah setiap langkah kami sebagai ibadah dan amal soleh dan pengabdian kepada nusa bangsa negeri kami tercinta, negeri Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Satu dan Maha mempersatukan kami. Mohon perbuatilah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan di antara kami perpecahan dan bercerai-berai. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa para pendahulu kami, para orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Begitu juga dosa kami semua yang hadir dan berada di tempat ini hingga akhir hidup kami, hidup yang baik. Allahumma anfa'na wal-bala'a wal-waba'a wal-fahsya'a wal-munkara wa syuyufan mukhtalifah wa syada'ida wal-mihad ma dhahara minha wa ma batana min baladina khasa wa min budari muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah negeri kami dan kami semua dari segala wabah yang ada dan malapetaka bala
dan bencana, kekejian dan kemunkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman, peperangan yang nampak dan yang tersembunyi di dalam negeri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh diikuti kasih sayang-Mu, dan jadikanlah pula perpisahan setelah ini perpisahan yang senantiasa berada dalam lindungan-Mu. Allahumma la tad'na lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farazta, wa la dhanban illa qadaita, wa la jatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat pleno terbuka. Penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bogor tahun 2020 yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Bogor. Kepada Bapak Iman Samudra, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati para anggota KPU Provinsi Bengkulu, yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu beserta tim kampanye dan partai unsur yang hadir dalam kesempatan ini. Saya hormati unsur koordinasi pimpinan daerah yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolda, Direktur, Pak Sekretaris, yang mewakili Pak Ajati, Pak Asisor, masih hadir, wakil ketua DPRD Provinsi, yang mewakili ketua DPRD Mas Marto, masih hadir, yang mewakili Pak Andret, Pak Asrem, masih hadir, yang mewakili Pak Tadinda, terima kasih Pak Yanwar, masih sudah hadir dalam kesempatan ini, yang mewakili ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, Mas Sapri, terima kasih sudah hadir, dan yang kami hormati para anggota Pokja Pencalonan, kemudian gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2020 yang mewakili unsur kejaksaan, Mas Fahri, Mas Sapri dari Pengadilan Tinggi, Ibu dari Dinas, Mas Agus dari Polda Bengkulu, teman-teman dari area KPU Provinsi Bengkulu yang saya hormati, awak media desa elektronik, dan yang hadir dalam kesempatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Selamat datang, saya mewakili Pak PLT Gubernur. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Sekda mewakili Pak Gubernur. Kami sudah baru mulai bagaimana kami lanjutkan para undangan, diantaranya ada Ketua KPU Kota Bengkulu dan Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, kami syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa hadir memenuhi undangan kami walaupun sifatnya mendadak. Bapak Ibu semua, terima kasih masih menyempatkan diri hadir di
rapat pleno terbuka ini, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kehidupan yang tidak berlalu. Bapak Ibu semua, agenda rapat pleno terbuka pada hari ini sebenarnya hanya agenda tunggal, hanya satu agenda, yaitu penetapan nomor urut pasangan calon, melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Namun nanti akan ada beberapa agenda tambahan yang untuk bisa diikuti oleh pasangan calon dan tim kampanye. Di antaranya nanti akan dilakukan pembacaan dan penandatanganan fakta integritas untuk pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 dengan penerapan protokol COVID kesehatan 2000 COVID-19 maksudnya. Kemudian akan ada penyerahan personil ya dari Polda Bengkulu, personil pengawalan lengkap untuk pasangan calon yang juga akan dilakukan setelah rangkaian pleno terbuka ini diselesaikan. Dan setelah rangkaian tersebut selesai, kami mohon juga kepada tim kampanye atau nanti yang ditunjuk karena agenda akan kita maraton nih, Deden, Mas Suwoto dan Mas Hamsi, nanti akan kita lanjutkan dengan bimbingan teknis sistem informasi dana kampanye atau sidakan. Karena kemarin kami sudah menyampaikan pengantar untuk membuka rekening awal dana kampanye, maka kemudian dana kampanye ini untuk laporan awal akan segera disampaikan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan laporan-laporan berikutnya. Tentunya karena pelaporan ini menggunakan aplikasi secara online, maka kami terlebih dahulu akan memberikan bimbingan teknis nanti kepada operator yang dituju. Bapak Ibu semua yang kami hormati, sebelum kami membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon khusus untuk Pak Agustin Mariono dan Pak Imron Rosadi, kami akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa rapat pleno terbuka hari ini adalah merupakan rangkaian dari pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu nomor 001 tentang putusan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 pada pasal 144 disebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota wajib melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota selama 3 hari kerja, paling lambat 3 hari kerja. Karena putusan tersebut dilaksanakan pada hari kerja, maka pada kesempatan pertama hari kerja pada hari Senin kemarin kami telah melakukan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan keputusan nomor 76 garis miring PL titik 02 titik 3 garis datar KPP garis miring 17 garis miring Prof garis miring 10 Romawi tahun 2020. Nah, keputusan ini sudah kami sampaikan setelah rapat pleno tertutup yang kami lakukan kemarin. SK-nya telah kami sampaikan melalui LO dan partai pengusul yang disampaikan kepada pasangan calon, tim kampanye dan partai pengusul. Nah, pada hari ini sebagai rangkaian dari kegiatan rapat tersebut, kami akan menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon. Atas izin kita semua, karena penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka, maka kami kembali mengundang Bapak Ibu semua untuk menyaksikan dan mendengarkan penetapan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu semua, sebelum kami bacakan keputusan tentang penetapan nomor urut ini, melaksanakan ketentuan peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang penetapan nomor urut dan pengumuman hasil penetapan nomor urut yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Karena itu, sebelum kami membacakan keputusan KPU Provinsi Bengkulu, atas izin kita semua dengan mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, rapat pleno terbuka penetapan nomor urut
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya saya akan membacakan keputusan KPU Provinsi Bengkulu nomor 78. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 78 garis miring PL titik 02 titik 3 garis datar KPT garis miring 17 garis miring Prof garis miring 10 garis miring 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Agustin Mariono dan Dr. Insinyur H.M. Imron Rosadi MMMSI dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 pasca putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor registrasi 001 garis miring PS titik REG garis miring 17 garis miring 10 Romawi garis miring 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Agustin Mariono dan Dr. Insinyur H.M. Imron Rosadi MMMSI dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 pasca putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor registrasi 001 garis miring PS garis miring PS titik REG garis miring 17 garis miring 10 Romawi garis miring 2020. Kesatu, menetapkan nomor 3 sebagai nomor urut pasangan calon Agustin Mariono dan Dr. Insinyur H.M. Imron Rosadi MMMSI dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Kedua, menetapkan pasangan calon Agustin Mariono dan Dr. Insinyur H.M. Imron Rosadi MMMSI dalam daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Ketiga, daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dapat dilakukan modifikasi dengan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu bersama pasangan calon atau tim penghubung pasangan calon. Keempat, nomor urut dan daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan ke-3 sebagai bahan pengumuman, sosialisasi dan pencetakan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Kelima, dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 58 garis miring PL titik 02 titik 3 garis datar KPT garis miring 17 garis miring Prof garis miring 8 Romawi garis miring 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diatur lain dengan keputusan ini. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2020 Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Irwan Saputra. Selanjutnya terdapat lampiran daftar pasangan calon. Kalau ada plannya mungkin bisa ditampilkan. Dan lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 78 ini nanti kami mohon persetujuan dari pasangan calon. Namun kami perhatikan ya, di forum ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu hanya dihadiri oleh calon wakil gubernur saja, sementara calon gubernur tidak hadir. Karena itu merujuk kepada ketentuan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 pasal 70 ya, bahwa rapat pleno terbuka pengambilan dan penetapan nomor urut dihadiri oleh pasangan calon, tim kampanye, partai politik pengusung dan Bawaslu provinsi serta KPU provinsi. Pasangan calon wajib hadir di ayat 2 dalam rapat pleno terbuka, dan jika calon atau pasangan calon tidak hadir, maka menyampaikan keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan tentang alasan ketidakhadiran. Penandatanganan atau pemarapan daftar pasangan calon dapat dilakukan oleh tim kampanye. Karena itu ya, terkait dengan daftar pasangan calon yang nanti akan menjadi bahan pengumuman dan sosialisasi, nanti bisa ditandatangani oleh yang mewakili. Kami mohon penjelasan terlebih dahulu menindaklanjuti peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 pasal 70 ini terkait dengan alasan ketidakhadiran dari pasangan calon atau calon gubernur Bengkulu dalam kesempatan ini. Kepada yang mewakili mungkin bisa menjelaskan atau menyampaikan alasan. Bapak Ibu peserta rapat pleno terbuka yang kami hormati, calon gubernur atas nama Pak Agustin Mariono menyampaikan alasan ketidakhadiran dengan melampirkan dua buah surat. Yang pertama adalah surat tugas beliau dari PT Asar Karya Multi Pratama tentang penugasan yang tidak bisa ditinggalkan, yang menjadi alasan Pak Agustin tidak menghadiri rapat pleno ini. Yang kedua, ada surat mandat di atas materai yang juga menyebutkan alasan ketidakhadiran serta memandatkan kepada Pak Dr. Insinyur Haji Ibrahim Rosadi MMSI untuk nanti menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada fakta integritas dan dokumen-dokumen lain nanti yang diperlukan di acara dan lain-lain terkait dengan penetapan nomor urut. Baik, karena ketidakhadiran calon gubernur ini sudah nomor 78 garis miring PL titik 02 titik 3 garis miring KTT garis miring 17 garis miring Pro garis miring 10 garis miring 2020 tentang penetapan nomor urut pasangan calon dan daftar pasangan calon Agustin Mariono dan Dr. Insinyur HM Imron Rosadi MMSI dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 pasca putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor register 001-REG-17-10 Romawi -2020. Daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 nomor urut 3 calon gubernur Agustin Mariono dan calon wakil gubernur Dr. Insinyur HM Imron Rosadi MMSI dengan partai pengusul Partai Gerindra, Partai PKB, dan Partai Perindo ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Oktober tahun 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, ditandatangani dan dinyatakan sah. Bapak Ibu peserta rapat pleno terbuka yang kami hormati, demikian agenda pertama dan agenda yang paling utama dalam kesempatan ini telah kita lakukan, dan kemudian sesuai dengan apa yang tertera di dalam keputusan tadi, jika pada daftar pasangan calon yang di dalamnya termuat juga nanti bisa atau dapat dimuat visi dan misi pasangan calon, apabila ingin dilakukan perubahan maka nanti dapat dilakukan dengan persetujuan bersama antara KPU Provinsi Bengkulu dan pasangan calon atau tim kampanye. Jadi nanti bisa kita koordinasikan setelah rapat pleno terbuka ini. Demikian Bapak Ibu semua, penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 pasca putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor register 001/PS/RTG/17/10 Romawi -2020. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Berikutnya, penandatanganan berita acara penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Berikut kami mengundang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu. Kami mohon untuk bisa hadir di depan, dan kepada Ketua KPU Provinsi Bengkulu dengan didampingi oleh anggota KPU Provinsi Bengkulu, kami mohon untuk hadir di depan. Maju lagi, kamu maju lagi. Oh, jangan maju lagi. Oh. Mundur aja, jangan sini. Aduh. Berikut kami mengundang Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk bisa hadir menyaksikan. Aduh, mataku.
Baik banget. Udah tidak apa-apa. Ini pas bagus kok. Kemudian dengan foto bersama. Sama Ibu. Ya, nutup aku ya. Ya. Yuk. Woi, HP-nya. Keluar tadi dulu. Berikutnya, penyerahan nomor urut kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu kepada pemilihan serta tahun 2020. Sekali lagi kami mengundang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk bisa hadir di depan, dan kepada ketua dengan didampingi oleh anggota KPU Provinsi Bengkulu, kami mohon untuk bisa hadir di depan. Dan kami juga mengundang Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk bisa menyaksikan. Di bawah dan bawah. Kenapa maju lah lo? Maju lagi, woi. Di belakang nih. Kurang maju. Yuk. HP turun dikit. Aduh, kepalanya bawaan. Tahan, Mbak, tahan, Mbak. Kan? Oke, Pak. Belum. Oke.
Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Dan kami mengundang seluruh Forkopimda Provinsi Bengkulu untuk bisa foto bersama. Sabar Pak. Enggak, di sini. Pak. Bisa lagi, Pak. Bang, izin HP-nya Bang. Oh, HP-nya. Mas. Tolong handphonenya Mas turunin. Terima kasih, kami bersilakan untuk melanjutkan. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat pleno terbuka penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Dan kehadiran kita hari dengan mengucapkan nafas hamdalah. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi dan penandatanganan fakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 yang akan dipandu oleh Kabak Hukum Teknis dan Humas KPU Provinsi Bengkulu. Kepada yang terhormat Bapak Oktan Huzaili, disilakan. Dan berikut kami mengundang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu untuk bisa hadir di depan. Mohon izin pimpinan kalian untuk memandu pembacaan nanti untuk mengikuti kata-kata fakta integritas setelah saya fakta integritas penerapan protokol kesehatan. Fakta integritas penerapan protokol kesehatan, Pencegahan dan pengendalian COVID-19 pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. tahun 2020. Kami, calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020, calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, dengan ini menyatakan satu, mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada
setiap tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 pada setiap tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh instansi yang berwenang. dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh instansi yang berwenang. 2. 2. Mengutamakan keselamatan mengutamakan kesehatan dan keselamatan para pihak dan pemangku kepentingan Mengutamakan kesehatan dan keselamatan para pihak dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan tahun 2020. dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan tahun 2020. 3. 3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku Menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila melanggar peraturan mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. apabila melanggar peraturan mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini tambahan Pak ya. 4. 4. Kami siap mensukseskan Kami siap mensukseskan penyelenggaraan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 penyelenggaraan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 yang aman, damai, damai, dan siap menang siap kalah. dan siap menang siap kalah. Demikian. Siap menang gitu. Mana hilang nomor ini? Ada yang pakai foto. Ada yang pakai foto. Hah? Pak Ketua dan sahabat silakan dilaksanakan. Silakan. Demikian pimpinan pembacaan fakta integritas. Berikutnya, penyerahan surat perintah personal pengamanan melekat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Berikut kami mengundang sekali lagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu untuk bisa hadir di depan, dan kami mengundang AKBP Henry Kawak Bin Ops Biro Operasi Polda Bengkulu untuk menyerahkan surat perintah personil. Awal bagian hari. Bapak Ibu peserta rapat pleno yang kami hormati, demikian keseluruhan rangkaian rapat pleno terbuka pada pagi hari ini. Sebelum kami mengakhiri kegiatan rapat pleno ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang sinergis dari semua pihak, sehingga rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 ini sampai hari ini berjalan dengan aman, lancar, dan damai.
Semoga tahapan-tahapan berikutnya juga berjalan sedemikian rupa sehingga pemilihan serentak Bengkulu tahun 2020 sukses dan dilaksanakan dengan lancar. Dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin kita semua dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat pleno terbuka penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 secara resmi saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagi teman-teman media agar tidak melakukan doorstop dan kemudian berpotensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di luar arena ini, maka jika ingin melakukan konferensi pada pasangan calon juga kami persilakan dilakukan